Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan melaksanakan ujian komprehensif buku Nurlindah. Dengan pertama Ibu Nurlindah mempresentasikan modul ajarnya, kemudian nanti akan kami konfirmasi beberapa hal terkait modul ajar, mengenai teori belajar dan lain sebagainya. Dan nanti diakhiri dengan konfirmasi untuk mengaji. Silakan dipresentasikan Bu Nurlindah. Nggih, izin share screen Bapak. Nggih. Sampun ketinggalan. Nggih, sampun. Pak Ali habis ini nggih keluar dulu. Tadi ditunggu enggak masuk. Nggih, monggo Bu Nurlindah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Supardi SAG MA, yang terhormat Bapak Hamam MPD PhD. Izin memperkenalkan diri Bapak, nama saya Nurindah Setiawati, berasal dari Purwodadi Grobogan. Saya akan mempresentasikan modul ajar PAI dan budi pekerti, meneladani nama dan sifat Allah SWT untuk kebaikan hidup guna memenuhi tugas komprehensif PPG Dajab Bed 2. Yang pertama yaitu identitas sekolah SMP Negeri 31 Atap Grobogan, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, tema Asmaul Husna, fase D, kelas 7, alokasi waktu 1 x 40 menit, tahun pelajaran 2023-2024, nama penyusun Nurindah Setiawati. Kompetensi awal, peserta didik diharapkan mampu membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu mengenal Asmaul Husna. Profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan bernalar kritis. Yang kedua itu musyawarah, keteladanan, dinamis dan inovatif. Sarana dan prasarana di sini saya membawa laptop, LCD, proyektor, speaker aktif, laptop dan lain sebagainya. Untuk target peserta didik, perangkat ajar ini digunakan untuk siswa reguler 17 orang. Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar ditangani dengan teknik bimbingan individu atau menggunakan tutor sebaya untuk membimbing peserta didik. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah yaitu PBL. Peserta didik dapat menganalisis pengertian iman kepada Allah berdasarkan dalil nakli dari Al-Quran dan hadis dengan benar. Yang kedua, saya melalui metode game ranking 1. Diharapkan peserta didik dapat menganalisis perbedaan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir dengan benar. Yang ketiga yaitu melalui pembelajaran berbasis proyek. Peserta didik dapat membuat karya berupa video, poster, komik yang mencerminkan perilaku beriman kepada Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari dengan menarik dan tepat. Dalam pemahaman bermakna, yang pertama yaitu Allah SWT memiliki nama-nama indah. Di antaranya Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang kedua, setiap muslim berupaya untuk berperilaku pada kebaikan sesuai dengan nilai Asmaul Husna Allah SWT. Yang kedua, tentang pertanyaan tematik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan iman? Yang kedua, apa perbedaan mana Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir? Yang ketiga, bagaimana menerapkan sikap yang mencerminkan beriman pada Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Untuk langkah-langkah persiapannya, yang pertama guru menyiapkan kebutuhan pembelajaran seperti laptop, alat pengeras suara, proyektor. Urutan kegiatan pembelajaran yaitu pertama kegiatan pembukaan. Mengkondisikan kelas. Guru memulai pembelajaran dengan salam doa bersama-sama dipimpin salah satu peserta didik. Selanjutnya,
Guru memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik sebagai sikap disiplin. Selanjutnya, memberikan motivasi kepada peserta didik oleh guru. Apersepsi, guru mengulas atau mereview materi minggu sebelumnya dengan bertanya. Selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Setelah itu, penyampaian tujuan. Guru memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas. Setelah itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Pentingnya kompetensi, guru memberikan pentingnya materi Asmaul Husna. Untuk diagnostik, guru melakukan tes diagnostik dengan menyebar angket menggunakan link Google Formulir sebagai berikut. Pada kegiatan inti, sintak menggunakan PBL yaitu Problem Basic Learning yang berisi tentang orientasi, mengorganisasi peserta didik, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan karya, menganalisis dan mengevaluasi. Kegiatan penutup menyimpulkan, guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil diskusi. Yang kedua, guru memberikan tes formatif awal. Yang ketiga, guru memberikan pekerjaan rumah untuk materi pengertian beriman kepada Asmaul Husna berdasarkan dalil nakli. Oke, cukup. Monggo Pak Amam dikonfirmasi beberapa hal terkait dengan modul ajar. Baik, terima kasih Pak Dr. Supardi. Terima kasih Bu Nur Enda sudah mengawali dan sudah mempresentasikan materi yang sangat menarik. Bu, mau konfirmasi sederhana. Kalau di Kurtilas kita mengenal RPP, kalau di Kumer istilahnya apa? Modul ajar, Bapak. Baik, terima kasih. Komponennya apa saja? Komponennya terdiri dari identitas sekolah, kompetensi awal, tujuan pembelajaran. Baik, terima kasih. Cukup. Yang penting ini untuk pemanasan biar nggak nervous. Berikutnya Bu, metode apa yang dipakai dalam modul ajar ini? Saya menggunakan metode game ranking 1, Bapak. Apa itu? Adalah sebuah permainan yang menjawab pertanyaan. Sebelumnya kita membuat kelompok, Bapak. Nanti yang jawabannya akan ditulis di sebuah whiteboard atau kertas yang telah kita sediakan. Kalau ditarik ke pendekatan atau teori belajar apa yang pas, yang paling relevan? Teori belajar kognitif, Bapak. Tadi kok sempat nyebut PBL itu di mana ya? PBL tadi saya PBL itu modelnya ada 2, Bapak. Model PBL sama model project. Yang mana PBL ini saya pembelajaran ini berdiskusi, membahas suatu masalah yang diberikan oleh guru. Jadi metodenya apa ini akhirnya? Metodenya ada 2, project sama PBL. Kalau project kita hasilnya dari hasil dari diskusi tadi. Teori belajarnya apa? Teori belajarnya kognitif, Bapak. Baik. Terus untuk penguatan profil pelajar Pancasila dengan materi ini, kira-kira kompetensi apa yang bisa dikembangkan secara maksimal untuk materi tema ini, untuk topik ini? Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan bernalar kritis, Bapak. Materinya apa, Bu? Materi saya tentang Asmaul Husna. Beriman. Baik. Terakhir tentang PTK. Bisa dijelaskan tentang konsep PTK? PTK adalah penelitian tindakan kelas, Bapak, yang mana menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas. Masalah apa, Bu?
tentang meningkatkan hasil belajar peserta didik tentang materi Asmaul Husna di kelas 7. Jadi kalau PTK itu artinya berangkat dari masalah pembelajaran siswa atau kesulitan belajar siswa yang dihadapi siswa di tengah kelas. Baik, contoh masalah selama ini apa yang jenengan hadapi di kelas? Masalah pembelajaran. Ini Bapak, anak-anak kurang untuk menghafalkan Asmaul Husna, terutama yang kelas 7 itu kurang Bapak. Baik, terima kasih Bu atas semua penjelasannya. Waktunya saya kembalikan ke Pak Dr. Supardi. Terima kasih. Terima kasih Pak Amam. Terima kasih. Dengan demikian ujian untuk Saudari Nurindah telah selesai. Namun satu hal lagi, tolong tuliskan surah Wal Asri 3 menit dari sekarang, nanti langsung difoto dan dikirimkan ke saya. Iya Bapak. Canggih, tulis di kertas langsung difoto 3 menit. Iya. Ditulis sendiri. Iya Bapak. Demikian dari saya Bapak, masih banyak kurangnya dan masih harus banyak belajar. Mohon bimbingan dan arahannya Bapak. Terima kasih Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pesan saya tetap latihan soal-soal dan lazim membaca Al-Quran Bu ya. Iya Bapak. Matur nuwun Bapak. Sami-sami.